Ternyata telepon seluler bekas yang didaur ulang memiliki peran penting di Pakistan. Pabrik mereka akan melalui proses pengolahan untuk melakukan pemurnian sebagian emas dari papan induk telepon, sehingga memperoleh sejumlah kecil emas. Proses pemurnian yang mereka lakukan sangat mengagumkan. Jadi, mari kita lihat bagaimana mereka mengekstrak emas dari tumpukan telepon seluler bekas ini. Masuk ke dalam bengkel kecil, pria berjenggot sedang menggunakan alat untuk melepaskan casing telepon satu persatu. Karena papan induk di dalam telepon adalah kunci untuk mengekstrak emas. Jadi, pin chip dan titik koneksi sirkuit pada papan induk, serta beberapa komponen elektronik kecil, harus disimpan dengan hati-hati untuk mempermudah proses pengolahan selanjutnya. Setelah pria itu selesai melepas, pekerja lainnya akan mengambil papan induk yang telah penuh dan menuangkannya ke dalam mixer di samping untuk dipanggang. Tujuan utama dari ini adalah untuk membakar plastik dan karet pada papan induk. Setelah semua komponen organik terbakar dengan baik, menjamin bahwa tidak akan mengganggu proses pemurnian emas di pengolahan kimia berikutnya. Tidak akan mengganggu ekstraksi emas. Setelah proses pemanggangan selesai, pria akan secara bertahap menggunakan sekop memindahkan papan induk dari mesin pengaduk ke dalam wadah besi. Kemudian dipindahkan ke tempat yang terbuka. Menempatkan papan induk yang telah dipanggang dari wadah tersebut di tanah. Pada saat ini, kotoran yang ada di papan induk akan sangat mudah dipisahkan oleh pria dari papan induk. Dengan cara ini, akan memudahkan proses penyaringan dan ekstraksi emas selanjutnya. Meskipun pekerjaan penyaringan ini membosankan, saat memikirkan bahwa pada akhirnya bisa mengekstrak emas, suasana hati pria pun tidak begitu gelisah. Ketika tampilan berganti, papan induk yang telah dipisahkan ternyata dibalut dengan kotoran sapi. Saya berani berspekulasi, mereka mungkin ingin memanfaatkan pembakaran kotoran sapi untuk menghasilkan panas, agar bahan organik di dalam papan sirkuit semakin terkarbonisasi. Namun, meskipun ini untuk menghemat biaya, metode karbonisasi ini juga cukup abstrak. Saat ini, asap dari kotoran sapi yang terbakar berputar di sekitarnya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya bau di lokasi tersebut. Papan sirkuit yang telah dikarbonisasi perlu didinginkan. Turunkan suhunya hingga mendekati suhu ruangan, memudahkan proses operasional selanjutnya. Selanjutnya, pria akan memecahkan papan induk yang telah dikarbonisasi, masukkan ke dalam mesin penghancur dan mulai beroperasi, mengubahnya menjadi partikel yang lebih kecil atau berbentuk serbuk. Dengan cara ini, dapat meningkatkan efisiensi pemurnian emas selanjutnya. Namun, karena masih ada beberapa kotoran di dalam papan induk, perlu dilakukan pemfilteran manual sekali lagi, untuk memastikan kualitas pemurnian emas selanjutnya. Terlihat bahwa bahkan pria tersebut juga mengenakan masker. Bisa dibayangkan betapa besarnya bahaya pekerjaan ini bagi tubuh manusia. Selanjutnya, kita bisa menuangkan banyak boraks untuk dicampurkan. Jadi tujuan dari tindakan ini adalah karena boraks memiliki sifat fluks yang sangat kuat. Itu dapat menurunkan titik lele campuran logam, agar memudahkan operasi selanjutnya. Itu juga dapat mengurangi konsumsi energi. Kedua, boraks dapat menyerap kotoran dan membentuk terak. Ini meningkatkan kelancaran aliran logam cair. Ini membantu meningkatkan kemurnian logam dan memisahkan komponen logam. Jadi, bubuk yang sudah dicampur akan dituangkan ke dalam tungku untuk dipanaskan. Melalui pemrosesan dengan suhu tinggi lebih dari 1000 derajat, bubuk tersebut meleleh menjadi logam cair. Proses ini biasanya membutuhkan sekitar 30 hingga 45 menit. Jadi, ketika proses ini selesai, dua pria yang mengenakan sandal akan menggunakan alat khusus untuk mengangkat crucible yang penuh dengan logam cair dari tungku. Tidak bisa tidak mengagumi keterampilan tangan Pak Ba. Jika tidak hati-hati atau tidak terpegang dengan baik, maka cairan yang sangat panas itu, takutnya, akan melakukan kontak dekat dengan kaki kalian berdua. Setelah itu di tengah lagi. Setelah itu, tuangkan ke dalam lubang jeruk besar yang segar dan berair ini. Segera buatkan satu gelas untuk saudara kucing kecilmu. Biarkan dia merasakan kehangatan yang berbeda di musim dingin yang dingin ini. Terak yang mengapung di permukaan juga harus segera ditangani. Proses ini harus dilakukan berulang kali, agar dapat meningkatkan kemurnian logam cair. Setelah itu, tunggu sampai dingin. Logam cair akan membeku. Pukul dengan palu kecil untuk menghilangkan kotoran di permukaan. Kemudian masukkan ke dalam lubang yang dibangun sederhana. Menggunakan blower dan arang sebagai cara pemanasan. Menghilangkan kembali kotoran dari logam untuk pemurnian lebih lanjut. Ini juga merupakan langkah kunci untuk meningkatkan kemurnian. Memudahkan penghilangan kotoran dari logam. Dengan demikian, meningkatkan kemurnian dan kualitas logam. Meskipun fasilitas di pabrik lama Ba sederhana, namun, tidak sulit untuk melihat bahwa tujuan utamanya adalah pemurnian emas. Mereka bisa dibilang sangat bersusah payah. Semua metode yang bisa digunakan telah dimanfaatkan. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka menuju kekayaan. Pada saat ini, terak juga diambil satu persatu oleh pria parubaya. Saat ini, air bisa dituangkan perlahan, untuk mencapai pendinginan cepat dan membeku.
Pria dapat menggunakan kombinasi pahat dan penukul, mengambil bagian yang memiliki kandungan logam yang lebih tinggi. Setelah permukaan dibersihkan, pria akan meletakkannya ke dalam sebuah tong besar. Setelah itu, pria mengambil seember cairan dari samping dan langsung menuangkannya. Proses pelindian bahan kimia ini, umumnya, akan digunakan campuran asam seperti asam nitrat, asam fluorida, dan aqua regia untuk pengolahan kimia. Hanya saja, tidak diketahui asam mana yang digunakan oleh Laoba. Setelah beberapa waktu, di dalam tong, reaksi terjadi antara emas dan larutan yang dituangkan. Warnanya juga perlahan-lahan berubah dari transparan. Metode pelindian asam ini dapat secara efektif menghilangkan kotoran lainnya selain emas. Selanjutnya meningkatkan kemurnian logam. Setelah menunggu beberapa waktu, kita bisa perlahan-lahan menuangkan cairan dari ember. Karena telah melalui pengolahan kimia, emas yang diperlukan menempel dengan baik di dalam ember. Akhirnya, hanya perlu melakukan satu proses penyaringan. Maka kita mendapatkan bentuk butiran seperti sekarang. Harus ada di dalam cetakan. Tuangkan ke dalam crucible. Nyalakan gas asetilena dengan korek api dan mulai peleburan suhu tinggi. Maka setelah pemanasan ini, kita bisa mengetahui berapa banyak gram emas yang bisa didapat dari pemurnian ini. Wadah untuk menampung emas juga sudah siap. Hasil pengukuran juga membuat orang terkejut. Total 26,8 gram emas. Wah, luar biasa. Ini jika ditukar ke rupiah di Pakistan setidaknya lebih dari 630.000. Tidak tahu berapa banyak yang bisa didapat di dalam negeri.